Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Richard Afandi, founder dari Belajar Ilmu Psikologi. Hari ini saya akan sharing tentang apa itu psikologi dan kenapa sih penting untuk belajar ilmu psikologi. Nah, secara umum, kalau kita melihat dari sejarahnya, psikologi menurut Aristoteles dan Plato adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa manusia dan proses yang melatar belakanginya ya, dari awal hingga akhirnya gitu. Walaupun berkembang lagi menurut Wundt gitu ya, itu psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari bukan hanya tentang hakikat jiwa tapi juga perasaan yang muncul gitu. Pada perasaan ada emosi yang muncul di dalamnya gitu. Dan pada saat ini si psikologi ini juga berkembang lagi gitu, dan banyak sekali penelitian yang dilakukan. Jadi psikologi ini mempelajari tentang bagaimana manusia itu memiliki tingkah laku di dalamnya itu terdiri dari mulai berpikir, mengambil keputusan gitu ya, berperasaan, mengambil sikap gitu, dan karakternya manusia itu seperti apa gitu. Banyak sekali aspek-aspek yang ada di dalam ilmu psikologi ini. Nah, jadi untuk mengenal psikologi ini kita sama saja memahami manusia secara utuh gitu ya, terutama dari segi kejiwaannya gitu. Dan tidak terlepas dari pengalaman apa yang dihadapi dan secara fisik, secara sosial yang dialami oleh seorang tersebut gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang psikologi, apa sih itu ilmu psikologi? Simpulannya adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan bagaimana emosi pada manusia tersebut gitu ya. Lalu kenapa belajar ilmu psikologi ini penting? Nah, luar biasanya Tuhan menciptakan manusia itu dengan keunikannya masing-masing. Nah, otomatis karakternya pun berbeda-beda. Dan pengalamannya pun berbeda-beda. Dan pengalaman itu mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seseorang berperilaku. Latar belakang dia di dalam keluarga pun mempengaruhi itu. Dan juga fisik juga mempengaruhi itu. Orang yang cenderung cenderung pendek gitu, misalkan cenderung kerdil, dia akan mengambil cara lain untuk mengaktualisasikan dirinya gitu kan. Misalkan kalau dia memang tidak bisa untuk menjadi pemain basket, dia akan mengoptimalisasikan dirinya sebagai seorang yang jago berbicara, misalkan seperti itu. Nah, hal-hal tersebut itu adalah latar belakang dari bagaimana seseorang berperilaku gitu. Dan itu bisa kita tahu lewat ilmu psikologi ini. Selain itu juga kita bisa mengetahui karakter seseorang. Kita bisa melihat dari ilmu psikologi mana orang yang punya tendensi pemarah, mana yang pemurung, gampang sedih, dan lain-lain. Itu bisa kelihatan. Dan luar biasanya psikologi ini sudah berkembang sangat pesat dan banyak sekali alat ukur untuk melihat itu. Jadi kalau ditanya apakah psikologi ini ilmiah, ya sangat ilmiah, karena ini sudah menjadi sebuah bagian dari keilmuan yang memang sudah diteliti, sudah ada banyak studi-studi yang menguatkan bahwa psikologi ini sangat ilmiah gitu ya. Selain itu kita bisa mengenal karakter seseorang, kita juga bisa mengetahui potensi-potensi yang ada di dalam diri seseorang. Di psikologi ada namanya tes bakat. Nah, tes bakat itu bisa melihat, oh ternyata orang ini punya talenta tertentu di bidang tertentu. Nah, itu juga bisa kelihatan tuh. Misalkan, oh orang ini ternyata senangnya berbicara gitu ya. Orang ini ternyata senangnya dia berkomunikasi dengan orang lain. Otomatis dia punya bakat untuk menjadi seorang public speaker, menjadi seorang trainer, menjadi seorang guru gitu ya. Dari bakat-bakat tadi gitu ya. Dia orang yang berani, dia orang yang jago berbicara. Nah, karakter itu menjadi satu kesatuan karakter yang bisa dijadikan sebuah talent tertentu gitu. Selain itu juga si psikologi ini juga banyak digunakan untuk melihat bagaimana kondisi kejiwaan seseorang gitu. Contohnya ketika ada kasus tentang pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain, psikolog juga dilibatkan untuk mengetahui apa sih yang terjadi, pola pikir apa, atau keputusan apa yang diambil sampai terjadi hal tersebut gitu.
Nah, apa aspek psikologis yang terjadi yang membuat dia melatar belakangi melakukan hal tersebut, itu pun di dalam ilmu psikologi ini dipelajari gitu ya. Jadi ada yang namanya psikologi forensik gitu. Lalu juga di dalam pendidikan gitu, psikologi ini sangat berpengaruh juga, karena ketika kita memberikan pengajaran gitu, karakter anak TK, anak SD, anak SMP gitu ya, itu berbeda-beda. Makanya ada yang namanya psikologi perkembangan, psikologi pendidikan gitu ya. Itu juga mempelajari tentang bagaimana sih memberikan informasi yang tepat supaya masuk dengan mudah ke dalam pembelajaran si anak didik kita gitu ya, yang sesuai dengan usianya, sesuai dengan pola perkembangannya psikologis yang ada pada saat di usia tersebut gitu. Jadi ada juga psikologi untuk perkembangan dan pendidikan gitu. Lalu apalagi seperti saya nih di sini di rumah sakit jiwa ini juga mempelajari tentang klinis gitu ya. Jadi bagaimana seseorang bisa sampai dari yang mulai normal sampai ke arah gangguan jiwa gitu. Gangguan jiwa ini muncul kenapa gitu, dan bagaimana mengatasi gangguan jiwa, bagaimana mengatasi stres dan lain-lain. Saat ini lagi tren-trennya nih, saya butuh healing gitu ya. Gimana sih caranya menghealing diri gitu ya, mengatasi masalah diri sendiri gitu. Nah, ilmu-ilmu itu ada di dalam ilmu psikologi, ada namanya psikoterapi gitu ya. Dan itu bisa dipelajari. Salah satunya saya mempelajari namanya hipnoterapi gitu ya, dan mengaplikasikan, bahkan sampai ada saya membuka klinik juga untuk hipnoterapi seperti itu. Nah, selain ilmu-ilmu psikologi yang untuk aplikatif seperti itu, psikologi juga banyak diajarkan untuk berbagai bidang yang berhubungan dengan pikiran. Misalkan di bidang medis, pada saat ibu hamil gitu ya, itu kan mempengaruhi itu nyerinya. Itu juga kalau misalkan pola pikirnya dia bagus gitu ya, dia punya dukungan yang kuat dari keluarganya, maka nyerinya itu akan berkurang gitu, dan itu sangat berpengaruh terhadap psikologis. Nah, hal tersebut juga dipelajari di dalam ilmu ini gitu. Jadi kalau Bu ditanya apakah manfaat psikologi, banyak banget tadi ya aplikasinya di dalam kehidupan gitu. Lalu bagaimana sih caranya untuk mempelajari ilmu psikologi ini gitu. Sebenarnya ilmu psikologi ini kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi dalam sehari-hari kita melihat, mendengar dan merasakan, berpengalaman, itu sebenarnya kita sedang mengaplikasikan ilmu ini, dan memang ilmu ini ada di dalam kehidupan kita gitu. Dan ketika kita misalkan marah, kita mencoba menahan marah gitu, menggunakan cara-cara tertentu atau yang disebutnya coping kalau dalam psikologi gitu ya, itu adalah sebenarnya kita sedang menggunakan ilmu ini gitu. Jadi sebenarnya psikologi itu tidak dilepaskan di dalam kehidupan kita, berjalan saja di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana caranya untuk mempelajari ilmu ini? Banyak sekali literatur yang ada gitu ya tentang ilmu psikologi ini. Tapi kembali lagi, untuk menjadi seorang pembelajar psikologi, kalau Anda ingin belajar secara akademik, Anda bisa masuk ke studi atau strata 1 untuk psikologi gitu ya, psikologi. Jadi ada namanya ilmuwan psikologi gitu ya, ada yang namanya psikolog gitu ya. Ini agak berbeda nih. Ini akan saya jelaskan di video-video berikutnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar, bisa jadi seorang ilmuwan psikologi dulu, masuk ke strata 1 psikologi. Dan di situ Anda akan belajar tentang dasar-dasar psikologi, bagaimana caranya menjadi seorang seorang praktisi yang mengerti tentang psikologi gitu. Lalu kalau misalkan Anda mau lanjut, Anda juga bisa lanjut untuk mengambil profesinya gitu ya, profesi psikologi. Nah, psikologi yang profesi ini juga harus ditempuh dengan tentunya pendidikan lagi gitu ya. Nah, itu Anda harus masuk ke S2 psikologi, dari magisternya lalu ngambil profesinya lagi seperti itu. Itu secara umum kalau misalkan kita melihat secara akademiknya. Tapi apakah hanya di akademik saja kita bisa belajar? Tidak juga. Di luar sana banyak sekali wadah-wadah untuk mempelajari ilmu psikologi gitu ya. Walaupun tetap kalau misalkan saya mau menyarankan untuk Anda yang benar-benar sangat berminat dan ingin mengaplikasikan, Anda boleh mengambil jalur pendidikan tersebut, pendidikan yang memang akademiknya seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda tertarik, Anda hobi, Anda pengen tahu ilmu psikologi lebih banyak, Anda bisa ikut wadah-wadah ilmu pembelajar psikologi. Salah satunya yang saya rintis saat ini itu adalah belajar ilmu psikologi. Di situ Anda akan belajar tentang bagaimana sih ternyata karakter seseorang itu gitu ya,
bagaimana sih kita bisa mengenal orang, bagaimana kita bisa mengetahui karakter seseorang lewat tulisan tangannya, lewat gerak tubuhnya gitu ya, dan bagaimana sih cara mempengaruhi orang lain gitu ya, mempengaruhi pikiran orang lain menggunakan ilmu hipnoterapi gitu ya, atau NLP gitu, dan ilmu psikologi tentunya yang umum di dalam ilmu psikologi yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar ilmu psikologi, Anda bisa bergabung di salah satunya wadah yang saya sedang rintis saat ini adalah belajar ilmu psikologi. Nah, lalu kenapa ini penting untuk Anda belajar gitu ya, untuk Anda pelajari ilmu ini gitu? Karena kita sehari-hari tidak lepas dari masalah, terutama masalah psikis gitu ya, masalah kejiwaan gitu. Saya yakin Anda pernah stres gitu. Nah, berbagai teknik untuk mengatasi stres, mengatasi masalah trauma dan lain-lain juga akan saya sharing di belajar ilmu psikologi ini gitu ya. Jadi ada banyak hal, dari mulai mengetahui karakter orang lain, bagaimana caranya untuk healing diri kita gitu ya, bagaimana caranya memahami gitu, bagaimana orang bertindak dan berperilaku, itu juga akan banyak dibahas di belajar ilmu psikologi ini. Dan untuk teman-teman yang jomblo juga saatnya Anda naik satu level ya, minimal Anda paham bagaimana cara mendekati pasangan gitu ya, karena di sini juga Anda akan belajar bagaimana sih cara perempuan berpikir, cara laki-laki berpikir, dan otomatis kalau Anda paham itu, Anda akan bisa lebih mudah untuk setidaknya untuk memahami orang lain dan membuat orang lain lebih tertarik pada Anda gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih dengan join di sini salah satunya Anda bisa dapat jodoh gitu ya. Amin. Nah, itu intermezzo aja, tapi teman-teman ini adalah video pertama. Jadi buat teman-teman yang ingin mengembangkan dirinya gitu ya, join bersama kami, dan kedepannya saya akan sharing banyak video di YouTube saya dan juga di grup-grup belajar ilmu psikologi, baik di FB, fanpage, dan juga di WhatsApp. Jadi silahkan bergabung, dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi, bahkan kalau bisa ketemu gitu ya di wadah ini. Saya Richard, sampai jumpa di belajar ilmu psikologi selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.